Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari kelompok saya yang terdiri dari Ahmad Subhanul Hanif, Fikri Maulana Muttaqi, Ahmad Ali Reza Mahdafikiyah, Nasihun Amin, Muhammad Rokis, Wiwin Faradila, Alfiana Suci Damayanti, dan Abdul Aziz. Judul dari tugas UAS saya adalah analisis capability dan maturity level pada tata kelola teknologi informasi desa digital Kabupaten Pamekasan dekat COVID 2019. Nah, yang pertama latar belakang. Latar belakang di sini perkembangan teknologi informasi di tengah kehidupan modern dapat mempermudah dan membantu segala urusan dalam organisasi, baik pada pemerintah maupun dalam lingkup swasta. Hadirnya teknologi informasi memberikan manfaat yang sangat besar bagi organisasi. Salah satunya dapat membantu pekerjaan atau suatu kegiatan, yang mana apabila akan dikerjakan tanpa bantuan teknologi akan terasa sulit. Metode yang akan dilakukan dalam penelitian mencakup dalam 4 tahap. Di antaranya, tahap 1 melakukan persiapan, tahap 2 melakukan pengumpulan data. Setelahnya melakukan pengumpulan data akan dibuat alur proses bisnis pada syakat khususnya untuk bidang penjadwalan perkuliahan saja. Dan tahap ketiga melakukan pengolahan data, di mana pada tahap ini pengolahan data dilakukan dengan merancang sebuah kuesioner yang dimana hasil kuesioner tersebut akan diolah. Dan tahap yang keempat, setelah merancang kuesioner kemudian akan dilakukan pengolahan data dari hasil kuesioner, di mana setelah itu akan didapat domain yang akan diukur tingkat capability-nya. Pemanfaatan teknologi ini masih dikatakan masih kurang jika diukur dengan sistem yang sedang berjalan pada sistem desa yang terdapat pada kantor kelima desa, sehingga mengakibatkan desa ini belum bisa mengurus surat dengan secara online dibandingkan. Analisis sistem informasi e-government sudah banyak digunakan di beberapa desa berkembang dan beberapa kota lainnya, dengan alasan pelaksanaan e-government di pedesaan masih terkendala dengan minimnya infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkompetensi dalam bidang teknologi informasi. Nah, COVID di sini adalah sebuah standar kontrol yang digunakan untuk memberikan kerangka kerja dan kontrol kendali terhadap teknologi informasi agar nantinya dapat diterima dan diimplementasikan. COVID sangat memiliki manfaat bagi manajemen untuk membantu proses persiapan tata kelola teknologi informasi dengan menggunakan prosesnya. Nah, untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh materi kedua, yaitu Fikri Maulana Muttaqi. Dan berikutnya yaitu bahan dan metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dalam 4 tahap. Di antaranya yaitu yang pertama melakukan persiapan, yang kedua melakukan pengumpulan data. Maksudnya itu setelah melakukan pengumpulan data kita akan membuat proses atau alur dari bisnis pada squad khususnya untuk bidang penjadwalan penelitian. Yang ketiga yaitu melakukan pengolahan data, di mana pada tahapan ini pengolahan data dilakukan dengan merancang sebuah kuesioner yang di mana hasil kuesioner tersebut akan diolah. Dan yang keempat, setelah merancang kuesioner kemudian akan dilakukan pengolahan data dari hasil kuesioner, di mana hasil itu akan didapat domain yang akan diukur tingkat capability-nya. Sebelumnya melakukan pemilihan domain COVID, maka terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Di antaranya menemukan stakeholder needs, kemudian akan dilakukan enterprise goals, kemudian elite goals, kemudian akan dilakukan desain faktor dengan bantuan desain toolkit. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu persiapan. Sebelum memulai wawancara, kita melakukan persiapan terlebih dahulu apa yang akan kita tanyakan nanti dan data apa yang kita butuhkan di instansi.
Dan yang kedua yaitu enterprise goal. Enterprise goal ini adalah tujuan strategis dan bisnis yang ingin dicapai oleh organisasi. Tujuan dari pemerintah desa tersebut mencerminkan visi misi, struktur organisasi, dan sasaran jangka panjang yang akan membantu organisasi mencapai kesuksesan. Dan berikut pada tabel berikut adalah contoh dari enterprise goal yang di dalamnya terdapat titik kritis. Yang pertama yaitu belum bisa mengurus surat kematian secara online lewat website. Dan yang kedua, belum optimalnya fitur dalam website desa. Dan yang ketiga, belum optimalnya pelayanan administrasi desa. Dan untuk berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Ali Reza akan melanjutkan presentasi dari halaman 6 dan 7. Nah, di sini ada alignment goal. Pada tahap alignment goal akan dilakukan matching antara enterprise goal yang sudah diperoleh sebelumnya berdasarkan pedoman COVID. Nah, hasil matching ini antara enterprise goal dengan alignment goal berdasarkan pedoman COVID. Nah, dapat dilihat pada tabel di bawah. Ini nomor 1 ada titik krisis, komunitas dan ketersediaan layanan bisnis. Nah, enterprise goal-nya keterangan masih kurang optimal. Nah, yang kedua, ini titik krisisnya kualitas informasi manajemen. Nah, di sini kurang optimal juga. Dan yang ketiga, keterampilan staf motivasi dan produktivitas. Nah, enterprise goal-nya ini rata-rata kurang maksimal ya. Sebentar mau dicas dulu. Baik, lanjut pada halaman ke-7 yaitu hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada desain faktor, enterprise strategi. Smart Village di Kabupaten Pamekasan memiliki strategi primer untuk memberikan layanan terbaik pada masyarakat. Nah, ini di kantor desa juga berkomitmen. Jadi kantor desa ini berkomitmen untuk berkembang perluas lingkup pelayanan. Nah, maka dari itu setiap desa ini menuntut diri untuk mengikuti kemajuan zaman dan memelihara penggunaan teknologi yang saat ini dimiliki. Nah, di sini ada tabel desain faktor enterprise strategi. Nah, di sini ada 2 sumbu. Yang pertama sumbu Y, yaitu dari sini ke bawah, dari atas ke bawah, yaitu menunjukkan nilai. Dan sumbu X dari 0 sampai 5 ini menunjukkan kesesuaian berbeda, kesesuaian dengan strategi yang diterapkan oleh kantor pelayanan di sini. Nah, jadi sumbu Y ini menunjukkan nilai dan sumbu X ini menunjukkan kesesuaian yang diterapkan oleh perusahaan. Ini ada nilai-nilai dari 0 sampai 5 ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin melanjutkan presentasi daripada teman kami sebelumnya, yaitu desain vektor 2 atau enterprise goal, di mana setiap desa yang berada di Kabupaten Pamekasan memiliki 3 tujuan utama, yaitu meningkatkan pelayanan yang baik dengan mengutamakan seluruh kebutuhan masyarakat, mengoptimalkan ketersediaan dan keberlangsungan layanan pemerintah desa dengan memelihara kelancaran operasional serta meningkatkan kualitas layanan. Ini adalah gambar atau diagram daripada enterprise goal yang ada di Kabupaten Pamekasan.
Kemudian berikutnya adalah faktor desain 3, yaitu profil risiko TI. Faktor desain 3 yaitu profil risiko TI yang mungkin terjadi di dalam sebuah organisasi. Nilai pada profil risiko TI didapatkan berdasarkan likelihood dan impact dari profil risiko tersebut. Pemberian nilai pada likelihood dan impact memiliki rentang 1 sampai 3. Dari kelima desa tersebut memiliki profil risiko yang paling tinggi pada program dan manajemen siklus proyek. Dan kegagalan perangkat lunak, kedua profil risiko tersebut harus diprioritaskan agar dapat dicegah ataupun ditangani oleh organisasi. Hasil daripada penelitian pada faktor 3 desain 3 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jadi ini adalah gambar daripada profil risiko yang telah kami buat. Ini adalah profil risiko. Ada masalah penggunaan perangkat lunak. Di sini ada 10. Kemudian inovasi berbasis teknologi di sini hampir mencapai 15. Kemudian kegagalan perangkat lunak di sini hampir mencapai angka 17. Jadi ini adalah profil risiko TI daripada penelitian yang sudah kami terapkan di Kabupaten Pamekasan. Terima kasih dan kami persilahkan untuk teman saya untuk melanjutkan presentasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya ingin mempresentasikan tentang COVID. Daftar desain 4 permasalahan terkait TI. Faktor desain 4 yaitu permasalahan terkait TI, menjelaskan tentang permasalahan terkait penggunaan layanan TI. Di dalam organisasi, pemberian nilai 1, artinya permasalahan TI tersebut dianggap bukan masalah bagi organisasi. Nilai 2, artinya permasalahan tersebut dianggap bermasalah, dan nilai 3 artinya permasalahan tersebut dianggap masalah serius bagi organisasi. Di sini ada faktor 4 present issue, in front of it, present issue, in front. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain faktor 5, 3 plan stop. Di sini faktor 5 memetakan presentasi tingkat ancaman yang dihadapi oleh kalimat desa, di mana desa tersebut sering menghadapi ancaman normal seperti jaringan internet, komputer, telepon bermasalah. Hal tersebut tidak dianggap menyebabkan ancaman terhadap kelima desa karena pelaksanaan operasional. Organisasi masih dapat berjalan penilaian 50% pada ancaman tinggi karena layanan TI. Di kantor desa seperti WiFi dibobol, hal ini menyebabkan perangkat desa kaget sehingga dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat tempat lalu lanjut. Oke, baik, terima kasih apa yang saya sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. B. Faktor desain. Persyaratan kepatuhan. Gambar 8 menampilkan hasil penilaian tingkat kepentingan dari faktor desain. Yaitu persyaratan kepatuhan dalam bentuk persentase. Perjumlahan total persentase yang diberikan harus 100%. Kantor desa memberikan nilai 70%. Pada persyaratan kepatuhan normal, karena kelima desa tersebut mengikuti aturan-aturan yang berlaku, maka secara umum atau rata-rata pada organisasi lain seperti prosedur absensi, jam kerja operasional organisasi dan lain-lain, pernilaian 30% pada persyaratan kepatuhan tinggi diberikan karena di setiap desa harus patuh terhadap peraturan dari bupati.
Inspektorat terkait pengawasan pelaksanaan operasional organisasi dan proses audit BPKAD terkait atau aturan pelanggaran atau keuangan. Di sini tabel COVID desain faktor 6 komplain di komen. Yang biru ini low 41%, yang ini normal 45%, yang biru ini 14%. Berikutnya foto desain 7 peran TI gambar 9 menampilkan hasil penilaian tingkat pengaruh dari faktor desain 7 berdasarkan pengaruh peran TI bagi kantor desa. Kantor kedema desa tersebut memiliki peran TI primer yang berfungsi sebagai pendukung karena TI bukan yang paling penting untuk keberjalanan dan kelangsungan operasional dan layanan TI. Juga yang paling penting untuk inovasi mengingat jika ada layanan TI yang bermasalah, operasional organisasi masih dapat berjalan secara langsung. Desain faktor 7 roll out TI input sama satu kelompok anjing. seperempat faktori 3 dan tunalan 4 dan strategi 5. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Uyun Faradila D faktor desain 8. Model sumber daya TI menampilkan hasil penilaian tingkat kepentingan dari faktor desain 8 yaitu model sumber daya TI dalam bentuk persentase. Penjumlahan total persentase yang diberikan harus 100%. Penilaian 40% pada bersumber dari internal karena sebagian besar layanan TI Dinas Pertanian Gianyar itu bersumber dari organisasinya sendiri, seperti memiliki pegawai sendiri yang untuk mengoperasikan layanan TI, penyediaan hardware, jaringan internet, dan yang lainnya. Penilaian 35% pada penyimpanan cloud karena kantor desa telah menggunakan penyimpanan cloud seperti Google Drive dan server dalam penggunaan layanan TI-nya. Penilaian 25% pada ahli daya karena beberapa layanan TI yang terdapat pada kantor desa itu bersumber dari pihak ketiga atau dari luar organisasi. Faktor desain 9. Metode implementasi TI menampilkan hasil penilaian tingkat kepentingan dari faktor desain 9 yaitu metode implementasi TI dalam bentuk persentase. Kelima kantor desa memberikan penilaian terhadap Angel 70%, DevOps 20%, dan tradisional 10%. Pada metode tradisional, karena akan mempermudah kantor desa dalam merancang dan memanajemen kebutuhan terkait layanan TI walaupun membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan metode Angel dan DevOps. Hal ini juga karena keterbatasan sumber daya manusia di bidang TI. Mungkin presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri yang ke-6 tentang COVID 2019. Saya akan menerangkan poin F faktor desain 10 strategi adopsi teknologi gambar 12 menampilkan hasil penilaian tingkat kepentingan dari faktor desain 10 yaitu strategi adopsi teknologi dalam bentuk presentasi. Penilaian 70% pada pengikut karena kantor desa biasanya menunggu teknologi baru tersebut sudah umum digunakan atau populer sebelum mengadopsi teknologi tersebut. Contohnya seperti penggunaan layanan Google Sheet, Zoom Meeting untuk rapat secara daring. Penilaian 5% pada pengadopsi yang lambat karena beberapa sumber daya manusia di Dinas Pertanian Gianyar kurang dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi sehingga diperlukannya latihan terhadap penggunaan teknologi baru tersebut. Gambarnya seperti yang di bawah ini. Terus lanjut ke poin G, faktor desain 11
ukuran organisasi Dinas Pertanian Gianyar memiliki jumlah staf aktif sebesar 25 orang, sehingga ukuran organisasi dari kantor desa dikategorikan sebagai organisasi kecil dan menengah. Poin H. Penyempurnaan lingkup tata kelola dan manajemen. Setelah dilakukan penilaian terhadap ke-11 faktor desain, yaitu strategi organisasi, tujuan organisasi, profil risiko TI, permasalahan terkait TI, lanskap ancaman TI, persyaratan kepatuhan, peran TI, modal sumber daya TI, metode implementasi TI, strategi organisasi dalam mengadopsi TI dan ukuran organisasi, maka didapatkan hasil penyempurnaan ruang lingkup tata kelola dan manajemen. Hasil tersebut bisa didapatkan dengan memberikan nilai pada setiap faktor desain menggunakan COVID 2019 Desik Toolkit. Hasil dari penyempurnaan ruang lingkup tata kelola dan manajemen dari kelima kantor desa dapat dilihat pada gambar 13. Gambarannya seperti ini. Terus kesimpulan dari penjelasan yang di atas tentang COVID 2019 yaitu evaluasi tata kelola teknologi informasi pada kantor desa telah dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja COVID 2019. Berdasarkan hasil kapabilitas level 1 pada proses FIA 03, PAI 04 dan EDM 03 karena masih terdapat aktivitas-aktivitas yang masih belum dilakukan pada tingkat kapabilitas level 2, maka pengukuran tidak bisa dilanjutkan ke tingkat kapabilitas level 3. Rekomendasi telah dibuat agar dapat dimanfaatkan oleh kantor desa untuk mencapai tingkat kapabilitas level 2 pada proses FIA 03. PAI 04 dan EDM 03, penelitian evaluasi tata TI di pemerintah desa ini hanya terbatas sampai penilaian proses yang memiliki tingkat kapabilitas harapan pada level 4, atau proses tersebut dinilai penting untuk organisasi karena memiliki skala prioritas paling tinggi dibandingkan proses yang lainnya. Itulah kesimpulan dari penjelasan yang di atas. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.